Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teh Dewa YouTube channel. Kali ini edisi Selasa Sastra. Saya sowan dolan main ke silaturahim, wow, lagi berkunjung ke daerah Paker, Bantul, Yogyakarta, menemui ini senior sesepuh, apalagi boys guru, maha guru, walaupun beliau namanya Budi Siswanto siswa ya, bukan maha guru, maha guguyan. Tapi nama bekennya itu Pak Budi SW Parikesit. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar mengenai ini. Yang menarik dari Pak Budi ini adalah justru bukan dari kalangan sastrawan, seniman, budayawan, tetapi kemudian kita banyak mengenal tulisan beliau, baik ada puisi, ada geguritan, naskah drama juga kayaknya. Oh, bukan. Tapi juga ngelukis, wah macam-macam bisa ya. Nanti kita khususnya kaitan dengan kebudayaan yang ada di Yogyakarta, kita akan banyak ngobrol mengenai proses kreatif, dan nanti juga bisa kita ulik kenapa beliau akhirnya menyukai dunia seni budaya. Tapi sebelum itu tadi saya dikasih topi topi seniman dari Pak. Ini sama dari Lakon. Ibu Nin Mbak Di Sumanto ya. Ini dari Mbak Di Sumanto. Dari Pak almarhum Bapak Mbak Di Sumanto yang sosok budayawan Jogja yang terus terang saya kagumi. Ini rezeki silaturahim. Tak pakai. Mudah-mudahan ya. Semoga menginspirasi banyak orang. Ini menginspirasi. Pertama kalinya saya memakai topi seniman. Monggo Pak Budi mungkin bisa bercerita dulu. Ya, terima kasih. Awal mulanya apa, kemudian kok bisa terjun? Hadir di rumah saya, terus terang saya malu karena Saya yang malu. sebenarnya saya itu bukan siapa-siapa ya. Nah, cuma orang yang senang saja terhadap kegiatan seni yang terus terang saya masih banyak belajar. Basis saya itu bukan dari seni sastra, baik itu sastra Jawa maupun sastra Indonesia. Namun karena dulu waktu tahun 80-an sampai 90-an 80-an ya, itu saya kalau orang Jawa bilang itu ngelidik. Saya tadi belum disebutkan, sebenarnya basicnya apa sih? Saya basisnya itu seni rupa. Seni rupa. Ya, Okay. dulu mau sekolah di Sesri ya. Dulu waktu itu namanya masih Sesri, sekarang SMK untuk seni rupa ya. Tahun SMSR itu ya. Yang 77 itu saya kepengen masuk sana karena bukan nano ya, ini bukan umum. Kebetulan waktu SD, SMP itu saya banyak berkecimpung di lomba untuk menggambar. Waktu itu masih namanya bukan seni lukis, masih sebatas menggambar. Lomba menggambar. Nah, tahun 70 sekitar 71 72 itu saya kerap mewakili Bantul untuk lomba menggambar tingkat SD. Lantas SMP itu ya tidak banyak lomba, hanya biasanya lomba menggambar wayang dan sebagainya. Lantas waktu sekolah guru SPG yang semula sekolah saya idolakan itu SSRI, Sesri. Tapi karena diundur tesnya, saya termasuk lantas sekolahnya harus milih di sekolah guru di SPG. Oh, jadi sebenarnya juga kecelakaan itu. Ya, karena orang tua sudah harus bayar itu. Harus bayar. Nah, waktu itu SRI itu diundur 3 hari tesnya, terpaksa ya harus saya lepaskan. Tapi alhamdulillah di sekolah guru itu kegiatan seni lukis saya tetap, dan waktu itu saya sempat setiap event di Bantul mewakili SPG itu musuh anak-anak STM, SMA. Kebetulan saya kerap juara 1. Kelebihannya di situ. Ya, lulus jadi guru ya. Dan memang dari beberapa piagam yang saya peroleh itu ternyata oleh pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, saya diakui untuk bisa diangkat menjadi guru. Ini berkat beberapa piagam atau sertifikat yang saya miliki
karena waktu itu menjadi pertimbangan atau poin tersendiri. Lantas kegiatan itu tak terhenti. Oke, sebentar Pak, maaf. Tadi berarti ngajarnya lulus jadi guru tuh ngajar apa itu? Mata pelajaran apa? Oh, kalau di SD pelajarannya semuanya. ya semua harus Harus menguasai. Ya, tapi dominasi dari kegiatan yang saya lakukan sebagai guru SD waktu itu ya banyak berkecimpung di dunia seni rupa, menggambar. Karena sejak saya jadi guru itu kerap sering untuk ditunjuk menjadi juri menggambar Lomba-lomba itu. Ya itu untuk sampai pada event terakhir di Kabupaten Bantul, saya pada festival seni PFS apa itu 2SN itu saya sering menangani untuk kegiatan seni itu. Nah, kemarin yang terakhir malah justru bukan bidang saya, itu seni anyam bersama teman-teman. Bambu itu? Iya. Padahal saya tidak bisa itu. Tapi akhirnya udah seni kok. Nah, itu. Nah, lantas pada saat saya masih sekolah itu saya senang memperhatikan beberapa media cetak khususnya di Yogyakarta itu karena hubungannya dengan seni rupa. Saya sering bagaimana tuh menggambar di koran itu bagaimana. Nah, saya sempat ke Joko Lodang, ke KR waktu itu Mekarsari dulu ada namanya majalah bahasa Jawa Mekarsari. Semasa masih Pak Dun ada, Pak Yun, Mas Bundan yang sekarang suntuk di ketoprak itu. Itulah Mekarsari ya. juga beliau. Nah, pada waktu itu mungkin saya bersama Mas Heru Kusawamurti itu sering mengisi ilustrasi untuk majalah Mekarsari waktu itu sebelum sekarang bergabung dengan lembar KR itu. Dan di Joko Lodang itu pada waktu itu saya juga sempat sering ikut menggambar lantaran saya sering ke sana untuk bisa ikut menggambar seperti Mas Banwarli itu dulu kenalnya di sana tapi sekarang Mas Banu sudah menjadi suami Mbak Dini itu dulu waktu masih lenggahnya di Kota Gede itu sama-sama ketemunya di Joko Lodang itu. Tapi waktu itu ya saya masih kroco, Mas sudah dewasa ya, Mas Banwardi itu sudah dewasa, yang ngerti, sering mengantarkan gambar-gambar cergam atau menggambari juga, memberi gambar ilustrasi untuk majalah itu. Jadi Pak Budi ini kalau ada cerita cekak, ada cerpen, ada puisi atau mungkin tulisan apa yang butuh dikasih ilustrasi dalam bentuk apa ya namanya? Itu jenisnya apa Pak namanya? Ilustrasi apa? Ilustrasi. Tapi ada juga waktu itu saya menggambar selain mengisi ruang untuk vignette, gambar-gambar. Nah, itu mau saya sebut vignette. Nah, bingung itu untuk keguritan atau puisi itu kadang di sana ada halaman-halaman yang kosong itu waktu itu masih waktu Minggu pagi, kemudian ya juga Joko Lodang, Mekarsari itu sering saya juga menggambar vignette itu ya vignette. Tadi ngiling-ngiling nama vignette aja lah. Kalau teman sekarang yang dulu juga sering mengisi Mas Albertus yang di Tembiru Budaya itu juga. Kemudian ada IR Bromo itu ya aku belum pernah ketemu. Itu di Joko Lodang itu dulu. Mungkin malah itu belakangan ya, belakangan. Itu lantas karena saya sering ketemu beberapa penulis musik misalnya di Minggu pagi di KR itu sering jumpa ngambil honor. Itu termasuk ketemu ngobrol. Itu kadang sama Pak Murtiko, mungkin sama Pak Sugeng Wiono juga di Juru Bangun Jiwa itu. Itu aktif. Itu kadang ketemu nggak sengaja ngambil honor ya, binyang-binyang gini-gini. Lantas saya tertarik, pengen rasanya itu menulis itu gimana ya. Lantas
karena mungkin Witing Tresno jalaran saka kulino itu ya mulai awalnya saya nulis yang ringan-ringan di Cekolodan itu geguritan, lantas mau copat, juga waktu itu kalau cerkak malah justru baru sekali saya mengirim di Cekolodan itu karena memang kalau cerkak itu kan intensitasnya ya harus punya apa ya cerita yang bisa menjalin satu konflik dan sebagainya yang mungkin bagi saya waktu itu ya masih sebatas seneng saja. Tapi sebenarnya nulis gurit itu sulit tuh Pak Budi. Ya keguritan sebenarnya. Keguritan itu wah. Ya masih banyak teman-teman yang menulis keguritan itu sekedar seolah-olah hanya bercerita. Jadi padahal dalam pada keguritan yang bagus ya, itu harus memiliki 3 unsur yang penting, yaitu tembang hubungannya dengan mungkin provokasi dan sebagainya, lantas kembang bagaimana kita merangkai memilih satu diksi yang baik yang mungkin bisa kita rangkai menjadi sesuatu yang indah, kalimat yang indah, lantas kita gunakan lambang. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita kenal juga majas, ungkapan dan sebagainya itu atau metafora. Nah, iya metafora. Ini sebenarnya bobot antara puisi dan keguritan itu mestinya harus memiliki 3 unsur itu yang bisa mendukung bagaimana keguritan itu bisa dianggap baik. Tapi sementara kita lihat sementara ini ya masih banyak kita termasuk saya juga itu menulis keguritan kadang hanya noto koro, noto tembung, menata kata, merangkai kata. Padahal puisi maupun keguritan yang baik itu unsurnya mestinya itu dari 3 itu. Teman-teman yang mungkin tadi belum memahami, mungkin karena ini juga ditonton teman-teman Nusantara dan di luar Indonesia. Keguritan itu puisi dalam bahasa Jawa. Iya, betul. Jadi biar apa tuh keguritan nah. Kalau di bahasa Indonesia puisi, kalau di luar negeri poets, kalau di bahasa Jawa di Yogyakarta itu di orang-orang Jawa namanya geguritan itu puisi. Itu sama unsurnya. Kemarin kebetulan saya ini ikut admin sebuah channel di sastra Indonesia yang namanya Pelangi Sastra. Tadi mau tak tanyakan. Ini kayaknya channel YouTube mana? Silakan di subscribe ya. Ditonton subscribe ya. Ini kadang saya dengan admin yang kebetulan adminnya itu dari Lombok, dari Kalimantan, dari Riau, Bandung, dan ownernya itu malah dari Jogja, Pak Haji Karlana. Itu sering saya bercanda dengan menggunakan bahasa Jawa atau kadang saya bicara tentang geguritan. Jadi biar mereka tahu atau saya kenalkan. Geguritan ini kalau saya translate ke dalam bahasa Indonesia ini biar tahu. Geguritan itu apa? Geguritan itu puisi berbahasa Jawa. Dan mungkin di Bali, di Lombok juga mungkin dikenal juga geguritan, tapi bahasanya bahasa Bali, lokal daerah dari sana. Dan untuk yang geguritan sendiri saya sebagai admin di Sinau Geguritan itu yang di Solo ya, teman Solo itu, dunia online memang limited ya. Mas Sohib yang mengajak saya untuk jadi admin, yang kadang malam itu ada tugas kadang meloloskan ini masuk ini masuk enggak. Tapi kalau untuk Pelangi Sastra setiap malam saya kerja untuk menseleksi, karena setiap bulan itu diambil 3 untuk puisi yang terbaik. Dan puisi atau geguritan? Puisi. Kalau yang Sinau Geguritan itu geguritan. Tapi selama ini belum
ada semacam kurasinya untuk Khusus memilih untuk berita. memilih yang terbaik dan sebagainya. Hanya sekedar kita belajar lantas kita tayangkan, oh Iya. ini geguritan, hanya teman-teman diserahkan milih saja, Iya. ini geguritan yang baik, ini yang mungkin masih belajar dan sebagainya, itu kan bisa kita lihat. Nah, harapan saya dengan adanya mungkin antologi yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul maupun Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini, kita bisa belajar dalam arti bahwa geguritan yang kita bikin itu lolos atau tidak itu menjadi tantangan bagi kita untuk bisa berkarya. Karena apa? Karena untuk bisa lolos sebenarnya harus melalui tahapan-tahapan yang selain mungkin bobot sastranya juga bagus, dari teknis menulisnya juga harus benar. Selama ini masih banyak Ya. saya sendiri termasuk teman-teman itu menulis kadang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah ini yang kadang kalau seorang admin yang baik, Jeli. yang jeli, yang termasuk seperti itu, ini mesti mencermati. Menanya-nanyakan, kok gini gitu ya. Ya. Makanya kalau di Pelangi Sastra itu hanya kesalahan spasi saja itu sudah digugurkan. Jadi Sedetail menulis itu ya. spasi ganda saja, lantas menulis kurang satu huruf saja itu digugurkan. Ini Biar disiplin, Nah, biar tahu masalahnya apa. ya. Nah, mungkin ada 1-2 teman yang sudah diberitahu gini-gini tapi masih begitu Bilang saja. Tapi ada yang juga teman-teman yang sudah diberitahu lantas bisa masuk. Oh ya, saya besok kalau nulis gitu. Ini saya bersyukur di Pelangi Sastra itu beberapa admin itu punya potensi yang luar biasa, dan mereka juga punya kemampuan yang patut diandalkan, karena dari setiap unggahan puisinya itu sudah begitu bagus. Itu kalau dalam puisi di Jawanya geguritan. Tadi kalau yang cerpen itu namanya cerkak. Nah, Tapi yang menarik dari Pak Budi itu sebenarnya salah satunya mocopat. Mocopatan itu tembang Jawa. Iya. Atau gimana itu? sebenarnya ya kalau nembang tidak bisa. Bisa. Kalau nulis kan saya kan biasanya hanya nulis cakepan. Jadi Cakepan. itu ada Kayak gitu ya. paugerannya toh. Jadi ya ada guru gotro, guru lagu, guru wilangan. Nah, ada pupuh, ada itu yang perlu kita pelajari. Selama ini yang paling saya suka yaitu menulis tembang yang dandang gula itu 10 ya, 10 lare ya, ada baris, 10 kalimat. itu kita nyanyikan dan lebih Diingat mudah. contohnya. Barangkali mereka masih dandang gula mocopatan. Ngiling-ngiling sih. Ambil ngiling-ngiling tapi ngobrol dulu sebenarnya. Tapi apakah memang saat jadi guru sudah mulai saat jadi guru ya berarti? Oh, kalau di sekolah guru memang semua tembang diajarkan. Diajarkan, ya? Cuma Oke. seperti saya kemampuannya juga terbatas ya. Iya. Dari tembang dolanan, tembang mocopat, tembang gede itu diajarkan di sekolah guru. Ya. Cuma intensitasnya karena bukan lantas seperti utama Pak ya. Itu ya bagi saya hanya 1-2 yang bisa. Selingan. Tembang pangkur, tembang dandang gula, tembang pocong dan sebagainya itu ya. Yang paling mudah mungkin tembang pocong ya hanya pendek itu. Berarti mulai kira-kira tahun berapa nih Bu, Pak Budi mulai nulis sastra itu? Entah puisi, keguritan. Itu sekitar tahun 80-an 5 sampai 97. Terakhir saya 97, padahal sekarang kan lebih mudah ya. Dengan mungkin mengirim lewat email dan sebagainya. Tapi
saya sendiri kuliner ya. tidak pernah jarang bisa mengirim lewat email. Nah, kalau saya dulu datang ke redaksi, bawa naskahnya dan sebagainya. Ketikan atau tulis tangan? Ketikan. Dulu waktu itu mau pengen, masih kepengen mesin ketik saja itu saya nyarinya sampai susah ya. Cari Barang mesin mewah ketik dulu. masih mewah waktu itu saya masih bisa beli itu yang mereknya Brother. Ya, itu di Pasar Loak di utara Pasar Beringharjo itu. Itu sudah rasanya senang sekali. Itu second model ya? Iya, tapi masih bagus waktu itu. Second bagus di Pasar Loak. Itu saya sampai wah, kapan ya iso tuku mesin ketik gitu. Iya. Padahal kan itu Iya. ya metro. Bisa dibayangkan kalau Pak Budi zaman itu Mas ketik itu jedak-jedok setiap malam. Kalau sekarang sudah ada laptop, sudah ada internet, malah males. Kemarin ikut antologi untuk Dinas Kebudayaan Bantul anak saya yang Ngetik saya suruh ngirimkannya karena saya Pak untuk HP saya itu passwordnya itu saya sudah lupa. Nah, ini jadi kendalanya seperti itu. Waduh, passwordnya apa ya? Kalau intensitas karena nulis puisi juga gitu. Nulis puisi, nulis cerpen, keguritan paling banyak intensitas hasil karya jenengan di mana? Ya, saya paling banyak dulu di Joko Lodang, terutama selain menulis, misalnya menulis laporan dan sebagainya itu berita ya. Itu, ya. Dalam bahasa Jawa kalau Sekarang Joko Lodang ini majalah bahasa Jawa. Apa saja yang sekiranya saya masuk di Joko Lodang, tapi untuk naskah teka-teki yang di Joko Lodang itu disebut utak-utik itu dulu saya langganan bikin. Saya naskahnya menyiapkan dari gambar. Apa itu? Gambar. Jadi TTS ya? Ya, itu gambar dulu di konsep, lantas setelah jadi kita bikin pertanyaan pitakon sama jawabnya saya disertakan di situ. Jadi buka gambarnya gini, lantas diisi dulu, nanti dihapus. Karena untuk membuat pertanyaan kan ada jawabannya dulu, malah ada jawabannya dulu. Ketemu jawabannya baru pertanyaannya. Karena apa? Itu antara ke bawah dan ke samping nanti harus gaduh ya. Harus serasi ketemu katanya. Itu TTS itu. Itu dulu. Atik. Dulu tiap minggu kan mesti kan ya. Itu saya mesti termasuk sampai ke Mekarsari, Joyoboyo, penyebar semangat, gambar kartun juga waktu itu kan gambar kartun. Nah, saya bisa menggambar kartun pertama itu dulu dimuat di tabloid apa ya namanya? Ya katakanlah semacam tabloid milik Dinas Penerangan DIY Bang, waktu itu ngantornya di Senisono itu. Ya, sudah tidak ada Senisono. Ya, Senisono waktu itu semasa Bu Marsidah, Pak Marwoto di sana itu. Saya gambar kartun pertama dimuat di situ. Lantas saya pengen di Joko Lodang tanya dengan seorang redaktor, Pak, kalau saya mau bikin gambar kartun itu gimana ya, seperti Subro itu. Ya, seperti Subro itu. Wah, gambar saja dengan waktu itu masih menggunakan tinta bak gitu, tinta ink. Itu pakai pen itu. Bukan sekarang kan sudah pakai Rapido, pakai sepeda sudah gampang. Waktu itu membuat naskah untuk TTS juga seperti itu, masih kadang ya, pakai. Nah, tak tahunya yang saya tanya itu malah beliau Pak Subronya enggak, padahal saya tidak menyebut tanpa tidak menyebut tanpa Pak ya. Hanya menyebut bagaimana kalau saya pengen gambar seperti Subro itu. Malunya beliau sendiri yang ditanya itu. Nah, dari situlah iya. kadang kita bertemu dengan beberapa penulis dan sebagainya itulah.
Lantas saya tertarik belajar sastra Jawa termasuk sastra Indonesia. Karena apa? Kalau di Jakarta jelas itu medianya bahasa Jawa, tapi kalau di KR kadang saya bertemu penulis-penulis, waktu itu ada Mas Arwan Rutiarta, ada Mas Nesbi Sabak Kingkin, banyak lah pokoknya, termasuk Mas Ari Sudibyo dan sebagainya. Itu karena sering istilahnya ngelidik di koran ya. Ngobrol Ya, ketemu. ya waktu itu ya seneng saja. Meskipun mungkin honor itu apa ya, honor itu hanya sebagai support saja ya. Tapi kalau bicara honor sama gaji sebagai guru, ini menarik loh. Karena kata honor ini teman-teman, kalau zaman dulu itu PNS itu wah gajinya nggak seberapa. Iya betul. Katanya, Ya, saya ya. nggak tahu loh. Ya kalau dilihat dulu itu honor tapi malah lebih berharga daripada sekarang ya. Itu. Ya sekarang kan mungkin untuk satu naskah itu berapa, kalau waktu dulu dengan sekarang ya jelas lain Nilainya karena ada krisis itu ya. Ya sekarang mungkin karena media cetak juga sudah kembang kempis, itu mungkin kita juga harus mengerti, memahami kondisi koran atau media cetak atau majalah itu sekarang juga prihatin. Kenapa? Kemajuan teknologi dengan adanya HP dan sebagainya ini mendesak kehidupan media cetak ini sangat terancam. Untung ya media cetak masih ada satu dua dengan iklan itu, kalau hanya melulu dari hasil penjualan itu ya tidak mungkin. Tidak mungkin, sekarang sudah tergeser teknologi digital ya. Ini dan setiap era zaman mesti harus ada perubahan seperti itu. Mungkin besok sudah lain lagi. Sekarang eranya televisi, eranya internet dan sebagainya, mungkin besok akan berganti lagi. Media yang bentuknya kita nggak tahu kan? Ya. Contohnya saja untuk kantor pos itu sekarang orang berkirim surat sudah pakai internet. Ya, sudah jarang. Kalau dulu ngirim surat, beli perangko, kirimkan ke media terus bersurat ke kawan. Paling sekarang kalau ngirim buku saja sudah lewat jasa pengiriman ya, ada jasa tidak melulu di kantor pos ya, tapi malah di luar itu lebih cepat. Kalau ingin mendalami, tadi saya kepengen mendalami tentang proses Pak di dunia seni rupa. Outputnya kan kemudian lebih banyak ke ilustrasi naskah ya, kan? Sempat melukis atau mungkin dalam media yang lain tidak? Ya selama ini yang pernah saya lakukan itu ya melukis untuk apa itu ya, panggung itu dekorasi. Ya entah itu sekarang masih atau tidak, itu model-model tonel itu ya. Itu di sekolah saya membuat dipasang di panggung waktu itu di aula SPG itu sering untuk digunakan untuk kegiatan pentas. Itu beberapa pipen ya, lukisan yang saya bikin waktu itu ada naga, ada juga seperti hutan ya, ada burung, ada pokoknya tanaman tumbuhan. Itu waktu itu masih menggunakan catnya itu sinbit, jadi cat warna seperti itu dimasak dengan oker apa itu. Oker itu semacam terpentin apa ya itu, pokoknya wujudnya kalau teknik lukis masa lalu saya itu dimasak supaya catnya itu nanti rekatnya lebih lama, tidak karena wujudnya bubuk itu. Jadi kalau melukis untuk dulu kain panggung geber itu ya, tonel itu menggunakan media seperti itu. Jadi catnya bukan cat apa itu, bukan akrilik, bukan tapi itu menggunakan
itu tadi belum. sinbit ada warnanya merah, Karena ada banyak yang nggak tahu tentang Iya, proses iya. itu. Itu saya belajar juga Iya, dari iya. guru Iya. saya, guru seni rupa saya Pak Subarjo waktu itu. Super. Jadi setiap nanti akan membuat warna itu masak dulu, lalu tadi Dicampur-campur gitu. dicampur semacam itu, macam gondorukem apa itu, itu untuk mengentalkan nanti untuk bisa anunya rekatnya. Nah, kalau sekarang mungkin sesudah selesai dilukis itu baiknya di apa itu declare ya, dipakai semprot gitu ya, Biar menyatukan itu ya nah, frame-nya. supaya tidak lekas Rusak. rusak. Lukis kanvas juga akrilik. Ya, akrilik dulu sempat saya apa ya dapat pesanan teman di Temanggung itu, saya bawa ke sana itu, saya bawa banyak itu pas liburan saya itu nyoba nek wong di wong itu koyo ngopo rasane, so tawarkan. Saya bawa beberapa lukisan banyak ya, ada 8 saya tenteng sampai Semarang itu, sampai itu mana Banyumanik, perempuan Banyumanik dan itu enggak laku. Laku-laku itu di Muntilan dibeli oleh, Malah baliknya. dibeli sebuah rumah makan itu namanya dulu Busri itu. Oh, sempat jalan-jalan tuh. Iya, saya cuma iseng iya. ya. Nek wong ki nek cara wong ngamen Iya, mlebu omah siji di perumahan kan seperti itu. Nggak tahu kalau saya sebenarnya guru. Ini menarik. Keisengan beliau. Iseng tapi menarik. Itu sekitar tahun 80-an berapa ya, itu sekitar 87 89 itu. Sampai itu ya. Orang nggak tahu kalau saya Pernah iseng ke tokonya yang beli Pak Budi, mungkin masih ada nggak lukisannya? Oh pernah. Itu kan itu dekat Muntilan dulu rumah makan, saya lupa namanya, itu dekat radio Suara Merapi apa ya, sebelah baratnya. Itu saya pernah ke sana juga. Itu sepertinya dipajang di Ini menarik. Ada tulisannya Budi. ya kalau saya menggambar memang mesti saya kasih tanggal dan nama. Kapan-kapan kita Tapi ada teman yang sampai meninggal kemarin, teman saya lukisannya ratusan itu di Sidomulyo itu, belum sempat, dia sudah bikin galeri, belum sempat meresmikan, tapi keburu meninggal. Sempat menghubungi saya lewat Facebook 4 hari sebelumnya, saya nggak tahu kok, tahu-tahu sudah dapat kabar kalau meninggal. Ternyata dia menginginkan saya untuk katakanlah melihat galerinya, dan kemarin waktu melayat sudah ganti hari itu saya ditunjukkan oleh anaknya, Pak sebenarnya kemarin saya itu dipesan Bapak untuk menghubungi Bapak waduh ya. Tapi Bapak sudah keburu meninggal, Belum tahu nomor WA-nya. ya itu benarnya tanya anak saya mestinya, Iya. Tapi anaknya juga mungkin lalai. Sempat less kontak dia. Tuh, menariknya nanti kita bisa coba cari di dekat radio Merapi. Nanti ada rumah makan di daerah Muntilan, kita lihat lukisan. Gitu. Di rumah Menarik. makan. Aduh, namanya ya lupa, tapi pemiliknya Busri itu. Kelihatannya suaminya itu seorang purnawirawan TNI dulu, mungkin masih ada atau tidak. Sudah lama sekali. Tapi terus kemudian kalau itu saya tadi kan pertanyaan, ternyata dunia seni rupa juga tidak ditinggalkan oleh Pak Budi ya ketika proses perjalanan hidup beliau ini. Kalau yang di dunia sastra itu sempat menerbitkan buku sendiri. Wah. Kalau antologi saya tahu banyak banget. Ya, terus terang buahnya apa? Terus terang untuk saat ini saya masih belum tertarik. Kemarin ada teman itu yang menawarkan, itu dari luar Jawa. Mas Budi gimana kalau karya Mas Budi saya terbitkan untuk saya jadikan buku, tapi nanti saya ikut menjualkan di sekolah-sekolah dan sebagainya. Tapi saya
Aduh, saya itu masih malu dengan karya saya. Itu yang puisi ya, karena di luar Jawa. luar Jawa ini di Sulawesi, dan kebetulan beliau dulu itu Menarik juga. tinggal di Jogja. Tawarannya menarik. Ya, kemarin waktu hari ulang tahun Teater Alam, Gitu. saya dipanggil, dia ke Jogja, lantas saya dikasih tiket untuk nonton. Padahal kira-kira tiketnya yang VIP itu ya 300-an itu. Iya. Iya. Oh, Di jadi Taman Budaya. Iya. sampai sekarang belum menerbitkan buku sendiri. Benar, Tapi betul. kalau antologi teman-teman, antologi keguritan, puisi, antologi cerpen, cerkak. Sebenarnya saya itu termasuk orang yang malas untuk mendokumentasikan. Sebenarnya ini yang eman-eman. Ya, termasuk karya-karya saya yang di media cetak itu tidak saya buku, tidak Tidak saya di clipping clipping. gitu ya? Tapi sebagian juga ada di clipping yang malah Pak Bambang Nugroho itu Iya. sesepuh Paramarta itu kadang menemukan tulisan saya dulu. Iya. Eh, Tapi kalau hampir umum itu Pak, maksud saya banyak dari kita penulis itu yang para Iya. penulis itu males banget dokumentasikan. Padahal ya itu mungkin hanya saya yang malas. banyak yang lain juga. Ya. Cuman itu sebenarnya eman-eman maksudnya. Iya. Kalau Pak Budi Sarjono dan sebagainya, Mas Bambang itu juga orang yang tertib. Teraten ya. Nah, Menarik. Iya. Karena memang sebenarnya bagian dari literasinya di situ. ya, itu sebenarnya penting untuk sejarah anak Iya. cucu. Ya. Dan bisa untuk riset dan penelitian pengembangan Saya bangsa dan sastra. anak saya itu juga sepertinya tidak punya rasa tertarik dunia saya. Dunianya Dunia berbeda. sastra, dunia seni rupa enggak begitu tertarik. Tapi kalau ini pertanyaan iseng ya, antara dunia menjadi seorang pengajar guru, terus kemudian tadi dunia seni rupa, dunia sastra khususnya, yang paling menarik atau catatan penting Pak Budi apa yang kemudian wah saya kok katanya nyaman di sini gitu. Ya tapi selesai pensiun di guru ya? Iya, iya. Makanya Jangan-jangan kalau saya itu ya gimana ya, semuanya menarik. Iya. Karena yang namanya pekerjaan itu mesti harus ada komitmen, tanggung jawab ya. Meskipun saya sekarang sudah jadi bakul semongko dan juragan juragan itu santai aja, semongko itu ngelundang-lundung dan punya uang. kebetulan setiap apa yang saya tekuni ini saya mau punya dunia, saya anggap dunia Yang baru, menyenangkan. dunia baru ya. Dari guru dunia sendiri, di jagat seni rupa dunia sendiri, lukis sendiri, ini menjadikan kita itu nyaman. Iya. Jadi karena apa? Dari beberapa dunia itu kita pasti memiliki banyak teman. Ya. Ya, itu yang membuat saya itu selalu Intinya itu ya. Artinya ketika beliau berkomunikasi ke sana kan ini menariknya di satu login gitu. ya, teman-teman itu ya kadang menjadi inspirasi kita untuk entah itu menjalani hidup, Ya. entah itu tetap berkarya. Ini dengan adanya teman itu termasuk inspirasi lah. Iya. Jadi kita itu berkarya saling mempengaruhi, bukan melulu. Kalau tidak mau memperhatikan orang lain, ya kita Tidak belajar ya? stagnan, Tidak belajar. tidak akan banyak kemajuan. Jadi kita bisa maju itu kalau kita bisa memahami, mengerti karya orang lain. Itu kita juga belajar dari sana. Jadi bukan hanya dari diri sendiri. Ini ego kalau dari Tapi kalau bicara obsesi ke depan, masih ada keinginan apa mungkin di dunia seni rupa? Ya. Guru kan sudah selesai Ya. pensiun, di dunia Kalau- sastra mungkin. kalau Gurunya masih dunia punya impian sastra apa? saya masih ini, terutama saya kepengen sama teman-teman itu bisa nulis mungkin cerita bersambung, mungkin novel. Nah, selama ini saya masih hawang-hawang, padahal mungkin tema saya punya, tapi untuk menggarap itu sebegitu banyaknya halaman 200 atau 150 ini, karena di rumah itu kadang kesibukan saya juga Obsesinya itu ya? ya itu. Obsesinya. Tapi memang
seorang penulis mestinya itu juga harus disiplin dalam arti bisa membagi waktu. Ini waktu di rumah, waktu untuk masyarakat, waktu untuk mungkin berkarya, ini harus Memang bisa. kadang-kadang memang susah untuk membagi waktu Ya. kapan saya harus nulis dan Ya. kadang pas waktunya harus nulis malah Ya. moodnya hilang. Nah, itu Ya, gimana? nah, yang kendalanya seperti itu. Ya. Jadi mungkin untuk tulisan cerita bersambung ataupun novel, Ya. kadang moodnya bisa hilang. Hmm. Kadang kalau kita sedang menulis, mungkin satu pas momennya bagus ya, itu bisa panjang, Iya. ya. Itu seolah mengalir sendiri ya. Tapi kadang ganti waktu bisa mandek gitu. Ya. Jadi Ini apa ini ya, memutuskannya? ya, kadang ya mungkin pengaruh suasana mempengaruhi kita untuk berkarya itu kan juga dipengaruhi oleh perasaan batin. Ya. Mungkin kadang yang namanya inspirasi ilham itu bisa kita temukan waktu kita duduk di WC. Kadang nggak sengaja juga Ya, itu. dulu kadang di jalan itu kalau pas Oke. saya menemukan satu Ini menarik ini. mungkin diksi yang baik. Iya. Saya mandek sempat saya tulis di dulu di HP aja. Oke. Saya simpan. Nah, itu kenapa yang namanya diksi untuk sebuah puisi pun kadang kita harus mengeksplorasi, menggali. Iya. Jangan hanya itu saja. Ungkapan, simbol-simbol itu kadang yang susah kan seperti itu. Kita Iya. bisa mencari kata atau kalimat yang tepat untuk sebuah penggambaran itu ya kadang susah Susahnya di situ gitu ya. Kalau sekarang aktivitasnya Kak Budi apa saja ini? Ya, selama ini ya Pensiunan budayawan. Ya. Budayawan. cuma kadang kumpul teman-teman saja. Oke. Ya, kemarin itu diajak ngisi sama Mbak Jun sama Mbak Widi untuk memberikan bimbingan di SMP 1 Imogiri. Ini saya syukuri ternyata dari sekian anak yang notabene anak modern sekarang, Iya. tapi masih ada 1-2 yang mencintai sastra Jawa ini. Tapi dari hal seperti itu saya gali, saya berikan masukan-masukan. Ternyata waktu saya berikan tugas itu mereka juga mengerjakan, hanya 1-2 yang mungkin kesulitan. Iya. Berarti ada katakanlah respon dari mereka untuk mencintai sastra Jawa, terutama geguritan. Iya. Nah, ini mungkin di sekolah-sekolah lain, di SMP ataupun SMA yang kemarin ada lomba baca geguritan, ada itu mocokatan juga ya. ada anak-anak dari SMA di sini, di Bambang Lipura juga datang ke sini untuk belajar. Nah, saya harapkan mungkin dari Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah baik itu di SD, SMP, SMA, mari kita bersama-sama untuk tetap melestarikan Tradisi ya Jawa. seni, terutama sastra Jawa. Kalau toh mungkin ada di antara Bapak Ibu membutuhkan kami untuk bisa memberikan semacam bimbingan, ya, Siap. itu bukan saya saja yang tapi saya ambilkan teman-teman. Kan teman-teman yang punya potensi banyak. Cuma kalau saya itu ya bantu-bantu saja. Kalau Pak Budi melihat situasi anak-anak muda zaman sekarang ya, yang udah terbiasa dengan gadget, dengan dunia internet dan macam-macam, takut gak sih bahasa Jawa, khususnya sastra Jawa mungkin hilang di telan zaman, karena kondisi aja ya. Iya. Saya pikir dengan event-event yang diadakan Dinas Kebudayaan, terutama menyangkut sastra Jawa, ini nanti lambat laun anak-anak generasi kita akan tertarik. Seperti juga Mas Teddy menyelenggarakan Selasa Sastra. Ini banyak loh generasi kita yang mungkin tidak sebatas membaca puisi, mungkin geguritan juga nanti tertarik. Nah, seperti
seusia adik saya itu Mbak Siti Dwi. Wah, Bu Siti Dwi. Nah, Iya. itu kan Ya, dia aktif banget nulis itu keguritan, nulis aktif. puisi dan keguritan, dan mereka dia punya bakat yang bagus. Nah, kebetulan orang tuanya dulu guru saya itu. Oh, berarti baru habis dari gurunya, jadinya dari guru beliau itu. Beliau juga guru itu. Ya, Menarik. Mbak Situ itu kadang japri saya Iya, untuk iya. semacam apa ya, sharing begini gimana Pak Budi ini puisi saya. Oke. Ya bagus. Tapi menumbuhkan upaya-upaya apa saja mungkin yang menurut Pak Budi harus dilakukan, tidak hanya oleh dinas atau pemerintah, tapi mungkin juga teman-teman atau kita Ya. untuk Ya. menumbuhkan anak muda suka dengan Ya. dunia ini tadi. Ini kalau di kampung Ya. ada event-event tertentu saya bacakan keguritan ataupun Iya, puisi. salah satu Nah, kemarin itu besok sini tetangga ini mau mantenan, itu saya dipesan untuk membikinkan satu keguritan. Aku ulang tahun. Ini terobosan Ya. mana? Kita tuh kadang Dan ini iya. yang untuk kita kenalkan Iya. pada masyarakat, karena setiap waktu Natalan saja saya ngisi kok. Iya. Natalan, kemudian ulang tahun. Kebetulan sini ada Pak Suprapto, itu orang asli sini tapi tinggal di Jakarta, Purnawirawan. Itu beliau ulang tahun, saya diundang, saya juga baca. Sebenarnya terobosan Iya. seperti itu Ya. ya. Malah Dan pada 17 Agustusan itu juga kita bacakan selain puisi juga keguritan. Kita kenalkan pada mereka supaya masyarakat itu tahu seni sastra Jawa itu seperti apa. Supaya mereka juga menghargai warisan leluhurnya. Karena bahasa itu kalau di rumah saja Sudah jarang tinggalkan digunakan, dan anak-anak kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya nanti semakin berjalan. Kalau maksud saya kan kalau bahasa dan sastra daerah khususnya bahasa Jawa, kalau saat ini kan boleh dikatakan yang nguri-uri atau melestarikan kan sepuh-sepuh gitu Iya, iya. Terus kemudian mereka menulisnya di media yang juga cukup sepuh, sehingga kemudian ada jarak dengan anak Iya. muda kan. Oleh karena itu ada komitmen Iya. di kampung ini, generasi tua juga membina Nah, untuk terobosan generasi ini, Pak. muda. Karena apa? Kalau di masyarakat itu menjadi Pranoto Coro, MC, iya, MC bahasa Jawa. itu ya mesti harus berhadapan dengan bahasa Jawa. Nah, Iya. selama ini kadang MC-nya itu saja, orang-orang itu Nggak ada saja. pergantian. Nah, itu masa orang tua seperti saya harus MC. yang muda, ya, toh. Yang muda-muda Iya. itu bab di kampung-kampung sebelah, kampung lain itu sudah saya lihat anak-anak muda itu ngacarani layatan misalnya ya. Iya, iya. Nah, itu Layat itu mestinya sering, sudah Pak. generasi muda. Iya. Mungkin beberapa takmir itu adanya takmir masjid dan sebagainya itu, dan perkumpulan pemuda ini menjadi tempat atau wahana untuk latihan anak-anak untuk tampil, Iya. untuk bisa menggunakan media bahasa Jawa di dalam forum. Ini penting sekali supaya nanti kalau orang tua sudah meninggal nanti ada yang melanjutkan. Dulu ada saudara saya itu yang setiap berkumpul, ada kumpulan kampung itu memberikan semacam bimbingan. Iya. Tapi Latihan rutin itu ya berarti? ya setiap kumpulan apa itu kampung Di- oh, terus itu sayang dia lantas meninggal. Nah, kemarin saya usulkan di lembaga apa itu KKLPMD yang sekarang Pogiat PMD gitu. Oh iya, anak-anak kita itu kita berikan bimbingan supaya nanti kalau ada sesuatu di kampung itu tidak kecipuan, tidak canggung. Ya, tidak Jadi, canggung. Kadang mereka cuman nggak nyaman, nggak berani. nah kalau ya yang sederhana saja, yang misalnya bisa dipakai melaksanakan untuk upacara pemberangkatan jenazah dan sebagainya, itu kan simpel saja, Masih pertemuan gitu ya. pertemuan, tapi
Kalau mantan kadang orang memilih Emang MC berat yang itu. bagus. Dan kudu iso dangdut. Iya, iya. MC yang bisa nyanyi gitu. Iya. Tapi terobosan yang menarik saya catat tadi yang Pak Budi bilang tadi itu sebenarnya mengenalkan keguritan di ada acara ulang tahun, ada acara Iya. pernikahan itu menarik sebenarnya. Iya. Sesuatu yang ini jarang dipikirkan orang loh karena kemudian mereka terjebak hura-hura Iya. senang-senang. Ya, selama ini juga saya kadang kalau itu orang Jawa berulang tahun saya mesti kasih Kadonya. kado dengan keguritan. Tapi kalau basisnya orang mungkin bukan orang Jawa, saya gunakan puisi. Ini menarik. Ini seperti kemarin Mbak Rini itu juga saya bikinkan waktu ulang tahun Mas Sudiman, Pak Bayu Nursito, banyak teman-teman yang basisnya seni budaya Jawa. Iya. Saya bikinkan pakai keguritan. Oke, nah ini menariknya di situ. Sebenarnya kan kadang-kala ada batasan yang jelas banget, kelihatan jauh banget antara bahkan bukan hanya di sastra Jawa, di sastra Indonesia pun antara puisi dan penikmat itu kan seolah-olah berjarak, seolah-olah. Ya, kalau di Bantul saya salut sekali dengan Purnama Sastra itu yang justru basisnya itu dari Warga-warga ya. teater dan sastra ya, apa sastra Indonesia, tapi malah merangkul sastra Jawa yang kebetulan ada Mas Daru Mailda Suara, ada Mas Didi, ada Mas siapa itu yang kepala SMA guru atau kepala SMA Pak 2 Jumaruddin. nah Pak Jumaruddin itu Purba ke daerah-daerah ya. Iya. Pelosok-pelosok. itu sayang di masa pandemi Pandemi, ya. Ini problemnya kegiatannya pandemi, ya. kemarin sudah sampai episode apa itu Iya. episode 9 apa ya itu kita keliling dari setiap Bantul. kecamatan ya. Mulai dari dulu yang pertama di tempatnya Pak Bardikari itu di Kasihan, lantas di Imogiri, kemudian di Sanden, Ya, sempat di Sanden juga. Sanden juga, Lipo. terus di Serandaan itu di Puluhan, terus rencananya sebenarnya Bambang Lipuro kemarin, tapi terus ada pandemi itu. Di Delingo juga, di Ya, Delingo Delingo, sempat. ya, saya ingat ada acara di Delingo itu. Ya, itu padahal waktu itu juga hujan. Tapi juga sampai di Naik saya. Delingo, di Pundong, ini di timur penempatan pakar ini mereka juga datang. Ya. Dan yang saya salut itu generasi tua macam Pak Fajar Suharno itu juga sangat support. Ya. Kemudian ada Pak Romo Sahari Ye, itu juga datang juga. Mantap. satu hal yang patut saya banggakan bahwa dari generasi tua itu memberikan support yang luar biasa kepada generasi kita, generasi muda. Mudah-mudahan ke depan di Bantul khususnya ini semakin semarak maju, tidak ada perbedaan antara sastra Jawa maupun sastra Indonesia. Ini harapan saya. Tidak ada gap antara tua Ya. dan muda, tidak ada. Dan hebatnya Bantul kemarin Yeah. festival teater juga juara. Ya. Lantas lomba untuk budaya Jawa juga juara umum sampai 2 kali atau 3 kali. Iya. Ini satu komitmen dari Dinas Kebudayaan Bantul, saya sangat salut. Mudah-mudahan nanti meskipun ganti pimpinan misalnya, tetap harus ada komitmen memajukan Bantul. Kebudayaan. Kebudayaan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Budi Santo sudah meluangkan waktu, kita sudah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam. Saya kira kita istirahat dulu. Ya. Nanti suatu saat kita main lagi ke sini untuk merekam beliau Mocopatan. Iya. 1 jam bersama. Wah, obat Mocopat tak jam. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Budi. Mungkin banyak salah saya. Tidak saya ada. maaf. Pokoknya berbagi pengetahuan itu Ya. menarik. Dari Nanti pengalaman. kalau salah diedit. Enggak usah. Maka Terima diedit. kasih. Ya. Begitu teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.